Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Triningsih. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi sistem pencernaan pada manusia. Sebelumnya, ketika kita makan, kita biasanya akan memakan makanan yang semulanya kasar, kemudian akan lama-kelamaan dikunyah, lama-lama menjadi halus. Nah, pada proses kali inilah itu sudah menjadi proses pertama kali di mana sistem pencernaan pada manusia itu dilakukan. Kemudian ada beberapa tahap selanjutnya dan inilah yang akan kita bahas. Sistem pencernaan adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk mencerna serta mengolah makanan. Nah, makanan yang awalnya kasar kemudian diolah lagi menjadi lebih halus dan kemudian diserap sari-sari makanannya oleh sistem pencernaan kita. Adapun anatomi atau organ-organ pencernaan manusia terdiri dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir anus. Yang pertama kali yang akan kita bahas yaitu organ pertama yang mana makanan itu pertama kali masuk ke rongga mulut. Nah, bagian-bagian dari rongga mulut ini terdiri dari gigi, lidah, dan kelenjar air liur. Ternyata, di dalam rongga mulut, makanan dicerna secara mekanik oleh gigi, lidah, dan kelenjar air liur dengan cara dikunyah dan dihaluskan agar menjadi potongan-potongan makanan yang lebih halus. Nah, teman-teman ataupun adik-adik bisa melihat gambar yang ada di samping. Kemudian, setelah dari rongga mulut, makanan akan dimasuk ke kerongkongan atau esofagus. Di kerongkongan ini, makanan akan didorong ke lambung oleh kerongkongan melalui gerak peristaltik. Gerak peristaltik adalah gerak mendorong makanan dari kerongkongan ke lambung. Nah, sebelumnya teman-teman ataupun rekan-rekan sekalian bisa melihat gambar lambung dan juga alur dari pencernaan manusia. Pada lambung, makanan dicerna secara mekanik dan kimiawi. Yang pertama, pencernaan makanan secara mekanik dilakukan oleh otot-otot lambung yang berkontraksi, melakukan gerakan meremas atau menggiling makanan sehingga menjadi bentuk yang lunak seperti bubur makanan. Dan cara yang kedua, pencernaan secara kimiawi. Pada lambung dibantu oleh enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh lambung atau getah lambung. Nah, getah lambung ini terdiri dari asam klorida yang berfungsi membunuh bibit penyakit yang masuk bersama makanan. Kemudian ada enzim pepsin berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Dan yang ketiga, enzim renin berfungsi mengumpulkan protein susu menjadi kasein atau dengan bantuan kalsium. Kemudian, setelah makanan masuk melalui mulut, dikunyah halus hingga makanan tersebut didorong ke kerongkongan, dari kerongkongan didorong lagi ke lambung, maka dari lambung kemudian makanan tersebut dialirkan kembali ke usus halus. Nah, makanan dari lambung yang telah berbentuk bubur makanan kemudian masuk ke usus halus untuk dicerna kembali dan diserap sari-sari makanannya. Ternyata, usus halus ini terdiri dari beberapa usus lainnya. Yang pertama ada usus 12 jari. Panjangnya sekitar 1/3 meter. Di dalam usus 12 jari terjadi pencernaan makanan dengan bantuan getah pankreas. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Selain dibantu oleh getah pankreas yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan, proses pencernaan makanan di usus halus juga dibantu oleh getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Kemudian, pada ujung usus halus terdapat umbai cacing atau usus buntu yang kegunaannya sebagai klep penghubung antara usus halus dengan usus besar, agar sisa-sisa makanan yang telah keluar dari usus halus menuju usus besar tidak dapat kembali masuk ke usus halus. Pada tahapan pencernaan selanjutnya yakni usus besar,
Pada usus besar, sisa-sisa ampas makanan diserap kandungan air dan garam-garam mineralnya. Kemudian, ampas makanan tersebut dibusukkan oleh bakteri pembusuk yang hidup di usus besar, yaitu bakteri Escherichia coli. Nah, ternyata sebelum dibuang ke anus, ampas makanan yang telah dibusukkan oleh bakteri tersebut dan telah berbentuk kotoran atau tinja terlebih dahulu masuk ke rektrum yang terdapat pada ujung besar. Rektrum memiliki otot polos yang apabila rektrum terisi ampas makanan dan otot berkontraksi maka akan menimbulkan rasa ingin buang air besar. Oke, yang terakhir yakni anus. Anus adalah saluran pembuangan terakhir tempat keluarnya tinja ampas makanan dari sisa proses pencernaan. Nah, sebelumnya kita sudah melewati beberapa tahapan di mana sampailah tahapan terakhir yakni tempat pembuangan. Mulai dari mana makanan tersebut masuk, kemudian dikunyah dari kasar menjadi lebih lembut dan halus, dan kemudian didorong dari mulut ke kerongkongan, dari kerongkongan kemudian makanan didorong ke lambung, dari lambung makanan kemudian masuk ke usus halus, kemudian masuk ke usus besar. Nah, di usus besar ini makanan dibusukkan. Setelah dipisahkan dari sari-sari makanan yang baik dan sari-sari makanan yang jahat. Dan kemudian yang dibusukkan ini akan dikeluarkan atau dibuang melalui anus. Nah, dari gambar ini bisa dilihat bahwa anus itu letaknya paling bawah di antara tahapan-tahapan yang sebelumnya. Adapun kesimpulan dari materi ini adalah sistem pencernaan merupakan sistem yang memproses, mengubah makanan dan menyerap sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan juga akan memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan bantuan enzim sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Nah, itulah penjelasan tentang sistem pencernaan pada manusia, mulai dari fungsi, organ yang terlibat, dan cara kerjanya di dalam tubuh. Maka, kita sebagai manusia yang baik hendaknya harus memperhatikan atau menjaga dengan baik makanan-makanan yang kita asup dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai yang makanan yang kita makan ini menjadi masalah untuk sistem pencernaan kita. Baik, sebelum saya mengakhiri video saya pada hari ini, saya ingin mengucapkan kepada rekan-rekan ataupun teman-teman sekalian yang sudah menonton. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan sampai jumpa pada video-video berikutnya. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.